Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ira. Jadi saya mau cerita kisah nyata yang saya alami tentang wewe gombel. Jadi gini ya kak, waktu itu saya posisinya masih TK. Nah, yang mengalami itu tante saya, temannya lah, tapi masih agak sedikit kerabat. Nah, tante saya posisinya masih SMP kelas 1, saya TK. Dia bercerita ke kakek saya, tante saya itu berarti anaknya ya. Cerita ke kakek saya, yang kebetulan kakek saya itu seorang kiai, bisa mengerti dalam berbagai hal lah. Bisa mengobati, bisa menjadi guru, dan sebagainya lah. Nah, tante saya itu cerita ke kakek bahwa si temannya itu, maaf saya samarkan namanya, udah hilang selama 3 hari. Dan temannya masih agak kerabat, tapi saya lupa namanya karena posisi saya waktu itu masih TK. Dan kerabatnya juga jauh banget. Nah, tante saya cerita bahwa temannya itu udah hilang selama 3 hari. Nah, udah itu ibunya itu dari anaknya yang hilang itu datang ke rumah, minta tolong ke kakek saya. Setelah ditanya nama, tanggal lahir, dan sebagainya sama kakek saya itu dikasih syariat, dikasih tulisan berbentuk rajah Al-Quran gitu, lalu bakarannya itu ditaruh di aqua, disembur ke badannya si ibunya anaknya yang hilang itu. Lalu kakek bilang bahwa dia itu diculik sama makhluk sejenis wewe gombel. Dan memang itu benar kejadiannya. Lalu kakek minta seluruh kerabatnya berkumpul, menelusuri jalan si anak itu terakhir yang dilalui. Gak sampai berapa menit, keluarganya berkumpul, berteriak memanggil namanya dengan bacaan-bacaan yang disuruh sama kakek saya. Si anak itu tiba-tiba turun dari pohon dengan pakaian yang lusuh, memakai seragam, kurus banget. Dibawalah ke rumah kakek saya. Di situ saya masih ingat posisi saya masih TK. Saya ngelihat begitu kurus banget. Si anak itu masih ngelamun kayak orang linglung gitu loh. Nah, udah gitu sama kakek saya diobati, dikasih air minum, disadarin. Cerita anak itu, katanya dipanggil lagi dia lewat jalan itu. Memang jalan itu kayak agak sedikit angker ya, banyak pohon besar. Posisinya itu kita orang Banten di daerah Kaloran Baru. Nah, dipanggil sama nenek-nenek, katanya tiba-tiba kayak terbang, ditarik ke atas. Itu dia selama 3 hari dikasih makan mie. Di bawah alam sadar dia, kadang dia lihat makanannya itu seperti belatung, tapi dia kadang lihat kayak sayuran, katanya kayak mie. Terus kadang dia lihat gitu ibunya nyari-nyari, tapi dia nggak bisa bicara, kayak ketahan gitu. Selama 3 hari kayak gitu berturut-turut. Dia kepanasan, kena panas katanya. Kalau malam dinginan, kayak dipeluk gitu sama si wewe gombelnya itu. Nah, akhirnya sama kakek saya diobatin, terus sembuh gitu. Nah, ini kejadiannya berlanjut. Si anak ini temennya tante saya dari SD, dari SMP lanjut ke SMA. Nah, setelah SMA itu terputus. Udah berapa puluh tahun gak ketemu lagi. Umur tante saya usia 43. Nah, waktu itu jadi
si yang hilang diambil wewe gombel ini nikah sama teman satu kelasnya. Dan tante saya tahu itu. Jadi kan mereka SMA-nya itu kayak temenan juga bertiga itu sama istrinya yang dinikahin ini, yang diculik wewe gombel ini. Nah, si tante saya dihubungilah sama istrinya. Tante saya namanya Eli. Yuk kita ketemuan. Posisinya tante saya ketemuan di Jakarta di Plaza Senayan. Tante saya ngajak anaknya, dia ngajak anaknya 2. Di situ dia ceritalah. Nah, yang diculik wewe gombel ini tapi nggak ikut, cuman istrinya yang ikut. Dia di situ dia bercerita, Eli kan tante saya namanya Eli, tolongin gua dong. Kenapa? Kata dia. Semenjak saya hamil anak kedua, suami saya itu yang diculik wewe gombel itu nggak pernah mau tidur bareng dan tidak mau bergaul suami istri. Terus dia tidurnya selalu pisah katanya gitu. Bingung kan tante saya sama si istrinya itu. Dia nunjukin anaknya yang kedua, mukanya beda, cantik banget mukanya anak yang kedua ini. Beda mukanya sama istrinya sama si papahnya ini. Kayaknya tuh kayak cantik gitu, perempuan. Usianya sekitar 7 tahunan lah. Sama kakaknya beda mukanya, beda banget, putih, bersih. Nah, tiba-tiba rezeki mereka tuh melonjak gitu. Uang tuh begitu banyak. Nah, uang datangnya banyak ini kan bingung gitu. Dengan pekerjaannya yang biasa tapi kok uangnya banyak ya. Nah, akhirnya si istrinya ini suatu malam pergi ke kamar mandi, terus kok ngelewati kamar suaminya itu, tiba-tiba ngedenger suaminya itu mendengkur, Kak, mendengkur, tapi dengkurannya aneh, kayak mendesah gitu, kayak orang yang melakukan hubungan suami istri. Itu kenceng banget. Nah, direkam kan sama istrinya ini, dikirimlah rekamannya ke tante saya. Coba DL, lu denger rekamannya ini. Nah, dengarkan rekamannya ini. Nah, saya kan tinggalnya di Jogja waktu itu. Tante saya Eli itu pergi main ke Jogja. Dengerin, ngomong ke saya, Neng, manggil saya kan Neng, katanya. Dengerin deh, ini rekamannya dulu yang diculik sama wewe gombel. Itu memang saya ngedenger sendiri rekamannya, dia tuh kayak ngorok, tapi mendesah gitu loh. Panjang banget, lama banget rekamannya. Nah, gak lama dari situ tante saya meninggal. Meninggalnya ya karena kanker payudara itu. Ini saya tadi ngontek anaknya, masih punya rekamannya apa enggak yang mendengkur itu. Kalau memang masih ada, saya kirimkan ke kakak. Tapi kalau nggak ada, ya maaf, saya nggak bisa ngirimin karena kan tante saya udah meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi intinya dari semua pembicaraan ini, bahwa wewe gombel dan sejenisnya itu memang ada, dan saya pernah menyaksikannya sendiri. Anaknya itu habis diculik wewe gombel sampai besar selalu diikutin makhluk, gak tahu itu dia mendengkurnya atau mendesahnya, entah perjanjian dia sama makhluk apa, saya juga gak ngerti. Karena posisi sekarang juga kakek saya juga udah meninggal, tante saya udah meninggal. Nah, kakek saya dulu pernah berucap waktu menemukan anak itu dan mengobati anak itu, pernah berucap kakek saya bahwa nanti sampai besar anak ini bakal diikutin sejenis makhluk yang bakal mensejahterakan dia, katanya gitu. Itulah intinya. Kalau misalkan mau di-share silakan, enggak ya nggak apa-apa. Pengalaman saya sih itu. Dan kakek saya
kayak kiai besar ya di Banten, Mas. Jadi saya cerita gini bukan cuman karangan gitu. Dan dari turun temurun saya jadi semakin besar jadi bisa ngelihat makhluk-makhluk sejenis apapun, saya jadi bisa lihat gitu. Terima kasih sebelumnya. Maaf kalau ceritanya kurang menarik.